Setelah mengambil beberapa sampel, ia menyeka tangannya dengan tisu basah. Setelah menyemprotkan sedikit di punggung tangannya, dia mengulurkan tangan ke Su Yang dan berkata, "Tuan, Anda bisa menciumnya terlebih dahulu. Ini adalah aroma kayu di toko kami. Nada teratasnya adalah aroma kayu guayak, nada tengahnya seperti aroma kamera, dan nada dasarnya memiliki sedikit aroma kemenyan. Ini adalah salah satu yang cukup laris di toko kami." Su Yang mengendusnya dan mendapati baunya memang harum, tidak menyengat, dan beraroma kayu. Dia tidak dapat menjelaskannya dengan kata-kata, tetapi dia pikir itu bagus. Penjual itu menyeka tangannya dan beralih ke model lain. Setelah mencoba beberapa model untuk Su Yang, dia menunggu dengan tenang. "Ayo kita ambil yang kedua. Yang untuk pria akan menjadi yang pertama. Coba lihat." Su Yang pada dasarnya tegas dan tidak banyak ragu. "Baik, Tuan Gelombang." Suara pramuniaga itu dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia membuka pesanan. Jumlah total keduanya hampir mendekati 10.000 yuan. Ini juga merupakan pesanan berkualitas tinggi. Dan pelanggan sangat tegas dan tidak banyak ragu. Setelah Su Yang membayar di bar, pramuniaga itu berkata, "Tuan, bisakah Anda menambahkan saya di WeChat? Jika Anda memiliki produk baru untuk direkomendasikan, saya akan mempostingnya di WeChat Moments. Jika Anda memerlukan informasi lain tentang channel, Anda juga dapat menghubungi saya di WeChat." Tentu, Su Yang mengeluarkan kode QR dan meminta pihak lain untuk memindainya. "Hubungi mereka jika Anda membutuhkannya. Jika Anda tidak membutuhkannya, masukkan saja mereka ke dalam daftar teman dan tunggu mereka membunuh Anda." Ding, pembawa acara akan membeli parfum untuk Song Xiao Xiao. Tidak ingin berutang budi padanya. Dia juga membeli parfum untuk dirinya sendiri. Berhasil mengambil langkah pertama untuk menyingkirkan bajingan itu. Hadiah, 666 yuan. "Su Yang, jangan memfitnah saya. Asap rokok, keringat atau parfum." Su Yang berpikir bahwa kebanyakan orang seharusnya lebih menyukai aroma parfum. Benar. Adapun apakah itu feminin atau tidak, hanya dapat dikatakan bahwa setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Berjalan keluar dari toko, Su Yang berjalan di jalan menuju toko Song Xiao Xiao. Sejujurnya, Song Xiao Xiao mentransfer uang kepadanya dan dia menerimanya sendiri karena dia tidak ingin terlalu terlibat. Uang itu pada hakikat adalah komisi, jadi itulah yang pantas diterimanya. Karena status mereka sebagai teman sekelas, dia tidak menginginkan komisi, tetapi untuk Su Yang, karena dia menikmati layanan pihak lain. Kemudian Anda harus memberikan imbalan yang sesuai. Lagi pula, beberapa ribu dolar mungkin bukan jumlah uang yang kecil baginya. Dia tidak kekurangan uang sejumlah itu, jadi dia harus memberikannya kepadanya karena dia tidak menginginkan komisi apapun. Setelah itu, Anda tinggal memberikannya kembali kepada orang tersebut sebagai hadiah. Parfum merupakan barang konsumsi yang praktis dalam kehidupan sehari-hari wanita. Tidak akan terlalu lancang untuk mengirimkannya, dan pihak lain akan dapat mengerti apa yang Anda maksud. Berjalan ke pintu Louis Vuitton. Wei Wei di pintu melihat Su Yang datang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Su, Anda di sini. Baiklah, ayo ambil sesuatu." Su Yang mengangguk sambil tersenyum. Gaya rambut Tuan Su sangat tampan gelombang. Wei Wei melirik gaya rambut Su Yang dan memujinya. "Terima kasih." Su Yang tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Jika potongan rambut yang menghabiskan 2.000 yuan itu tidak terlihat bagus, aku akan memukul kepala bos hingga bengkok." Dia tersenyum kecil dan berjalan masuk bersama Su Yang. "Di mana Song Xiao Xiao?" Su Yang memandang pihak lain dan bertanya. Dia sepertinya tidak melihat Song Xiao Xiao. Dia bekerja shift pagi hari ini, jadi dia sudah pulang kerja. Su Yang mengangkat alisnya sambil memegang sesuatu dan berkata, "Kalau begitu tolong berikan padanya. Aku sudah menyusahkannya hari ini, jadi aku harus memberinya sesuatu sebagai ungkapan terima kasihku." Baiklah, Tuan Su." Gadis itu menatap tas channel yang diserahkan Su Yang dan mengangguk dengan sedikit rasa iri. "Baiklah, aku pergi dulu. Terima kasih atas bantuanmu."
Dia keluar sambil menenteng tas itu. Su yang berjalan ke sudut jalan, memanggil mobil kriket dari pinggir jalan, dan duduk di kursi belakang. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat pesannya. Saya melihat Song Xiao Xiao mengirim banyak pesan. Xiao Xiao rasa permen tofi. Apa maksudmu? Xiao Xiao rasa tofi. Tidak. Kamu di mana? Xiao Xiao rasa tofi. Katakan padaku apa yang salah denganmu. Tofi Flavored Little. Tolong. Tolong balas pesanku. Tolong beritahu aku. Apa yang salah denganmu? Xiao Xiao rasa tofi. Terkadang saya ingin sekali menelepon polisi. Rasa tofi. Panggilan suara asteris 10. Melihat rangkaian berita ini, sudut mulut Su yang sedikit berkedut. Ternyata Anda benar-benar tahu bahwa bos pihak lain itu seorang gay. Bagus. 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 Bagus sekali. Song Xiao Xiao. Kamu dan temanmu terhubung di hati. Jadi kamu dan temanmu seharusnya menggunakan otakmu, kan? Su yang menelepon kembali. Panggilan itu segera dijawab. Halo, apa kabar? Terima kasih atas undangannya. Aku baru saja tiba di bagian anorektal. Su yang bercanda sambil menahan tawanya. Ah, kau. Nada bicara Song Xiao Xiao di ujung telepon terdengar rumit. Dengan sedikit rasa bersalah dan penyesalan. Aku. Baiklah. Aku hanya bercanda. Tapi kemampuan Bos Wang benar-benar hebat. Apakah kamu bercanda? Nada bicara Song Xiao Xiao dipenuhi dengan keluhan dan ketidakpercayaan. Apakah kamu tahu betapa cemasnya aku? Aku hampir sampai di pintu toko mereka. Su yang mengangkat alisnya saat mendengar ini. Tidak heran dia mengatakan bahwa napas pihak lain sedikit tidak stabil. Tidakkah kau benar-benar berpikir aku dipeluk? Su yang sedikit tidak percaya. Wang Jie adalah pria yang besar dan kuat. Jika dia benar-benar menyukaimu. Saat Song Xiao Xiao berbicara, suaranya semakin mengecil. Dan dia menjadi semakin tidak percaya diri. Sepertinya, saya telah ditipu. Haha, jadi kamu tahu kamu masih ingin aku pergi. Baiklah. Baiklah. Song Xiao Xiao. Kamu dan aku saling terhubung dalam hati. Dan kamu mencoba mempermainkanku, kan? Ayo kita putus sekarang. Lalu aku tidak tahu mengapa kamu langsung pergi ke lantai 2 untuk menemui bos untuk merapikan rambutmu. Bagaimana aku tahu? Setelah aku masuk, aku dibawa ke lantai 2. Su yang mengerutkan bibirnya. Maafkan aku gelombang. Song Xiao Xiao yang berdiri di tengah jalan Chunxi cemberut dan berbisik. Kamu seharusnya senang karena aku normal. Su yang berkata pelan. Kalau tidak, setiap kali aku kentut, suaranya akan seperti hahaha. Baiklah, sudahlah, kembalilah ke toko. Aku meninggalkan sesuatu untukmu. Aku masih ada urusan lain. Jadi sampai jumpa nanti. Setelah mengatakan itu, Su yang menutup telepon. Pada saat ini, Song Xiao Xiao yang berdiri di jalan tampak sedikit bingung. Apa-apaan itu? Hahaha, apa ini? Apakah Anda meninggalkan sesuatu di toko? Apa itu? Song Xiao Xiao kembali ke toko dengan keraguan. Dia berjalan ke pintu dengan jaketnya. Dan Wei Wei segera datang. Hei gelombang, kamu ke sini secepat ini. Apa kamu menguntit teman sekelas laki-lakimu seperti Nimfa? Dia memberi penekanan ekstra pada 3 kata. Teman sekelas laki-laki. Dan berbicara dengan nada sarkastis. Oke gelombang, dia bilang dia menitipkan sesuatu untukku di toko. Apa itu? Song Xiao Xiao menatap Wei Wei dengan rasa ingin tahu. Wei Wei berkata dengan masam setelah mendengar ini. Lihat saja sendiri. Selagi mereka mengobrol, mereka berdua berjalan menuju gudang. Bai Wei mengambil tas dari lemari dan menyerahkannya kepada Song Xiao Xiao. Song Xiao Xiao mengambil tas itu, membukanya, dan melihat kotak parfum di dalamnya. Jangkau dan bukalah. Beberapa ribu dolar. Bai Wei mendecakkan lidahnya. Iri. Bukan karena hadiahnya mahal, tetapi karena seseorang memberikannya kepadanya. Namun, dia tetap mengingatkannya. Lebih baik kamu berhati-hati. Pria ini mungkin bajingan. Dia sudah punya pacar, tapi dia masih memberimu parfum. Dan bahkan mengatakan bahwa dia memberimu hadiah karena kamu membantu merawatnya hari ini. Dan dia mengubah gaya rambutnya. Dia terlihat jauh lebih tampan.
Tes gelombang. Song Xiao membuka dan menutup mulutnya. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak. Mungkinkah dia sebenarnya tidak punya pacar? Tetapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk melupakannya dan tidak menjelaskannya. Tetapi melihat parfum di tangannya, ekspresinya masih sedikit rumit. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjelaskannya. Sebenarnya, saya menghitung uang komisi secara terpisah dan mentransfernya kepadanya. Saya pikir karena kami teman sekelas, saya tidak akan mendapatkan komisinya. Hah, Bai Wei tercengang saat mendengarnya. Tidak, saudari. Operasi macam apa yang kamu lakukan? Kamu punya uang untuk menghasilkan uang. Bukankah dia memberiku hadiah? Song Xiao menggoyangkan botol parfum di tangannya. Ya, ini sepertinya produk musim dingin baru, kan? Harganya lebih dari 4 atau 5.000 yuan. Bai Wei berkata dengan masam. Orang ini memang menyenangkan untuk diajak bergaul. Tapi dia sama sekali tidak memanfaatkannya. Sepertinya dia masih mencintai pacarnya. Bai Wei memegang tangannya dengan linglung. Dia tidak memiliki banyak hubungan dengan wanita manapun. Dan dia tahu betul hubungan-hubungannya. Jika aku punya pacar seperti ini, aku akan mematahkan tulangku dan membuat sup untuknya. Lagu Xiao. Oh gelombang, sayang sekali gelombang. Bai Wei tiba-tiba menjadi murung lagi. Pria baik memang dari keluarga lain. Rasa sakit terbesar di dunia adalah jatuh cinta pada pria tampan. Tapi dia sudah punya pacar. Song Xiao terdiam. Setelah membereskan barang-barangnya, dia berkata, baiklah, saya pulang dulu. Saya perlu menyiapkan beberapa barang tahun baru dan mengirimkannya kembali terlebih dahulu. Ayo pergi gelombang, selamat tinggal gelombang. Ya gelombang, silakan gelombang. Bai Wei melambaikan tangannya dengan lesu. Song Xiao memegang parfum, berjalan keluar toko dengan langkah ceria. Suara nyaring dari sepatu hak tinggi terus melompat. Dia melirik parfum di tangannya dan mengeluarkan telepon selulernya. Melihat layar obrolan Su Yang, terjadi keheningan selama beberapa detik. Saya mengetik beberapa kata dan menghapusnya. Lalu memikirkannya lagi dan mengetik beberapa kata lagi. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia pun mengirimkannya. Xiao rasa tofi. Aku sudah menerima barangnya gelombang. Terima kasih gelombang, aku akan mentraktirmu makan saat kamu ada waktu luang. Xiao rasa tofi. Anak kucing menggoyangkan tongkat cahaya, gift. Melihat tidak ada balasan di teleponnya, dia merasa sedikit gelisah. Setelah berpikir sejenak, dia menaruh telepon itu di sakunya. Namun perhatianku secara tidak sadar selalu tertuju pada sakuku. Saat ini, Su yang sedang bersandar malas di sofa, menggantung pakaiannya di gantungan baju. Duduk di depan komputer sambil bermain game. Ding, host bermain LOL dan kalah telak. Tetapi dia sudah terbiasa dengan kegagalan. Jadi dia tidak terkejut dan malah ingin tertawa. Hadiah, 555 yuan. Mulut Su yang berkedut. 555 kait 8. Pria sejati tidak akan pernah menangis. Saya akan mengubahnya. Su yang segera beralih ke CSGO. 2 menit kemudian, terdengar teriakan dari dalam rumah kontrakan. Kail 8. Aka lari dan menembak kepala. Gantung. Ada yang gantung diri. Ding. Host memainkan satu ronde CS GO dan merasa seperti sampah. Dia tidak bisa memainkan game apapun dengan baik dan meragukan dirinya sendiri. Hadiah, 555 yuan. Su Yang. Orang jahat harus membuktikan dirinya hari ini. 4 jam kemudian, senja menutupi langit. Di balkon, seorang pemuda menatap langit dengan mata yang sudah lapuk.